Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 14 Juni kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kira-kira teman-teman bisa perhatikan pada perdagangan dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama kita akan lihat IHSG. IHSG hari ini opennya di bawah dengan area low di 6932, tapi ditutup dengan closingnya positif 0,78%. Closingnya IHSG hari ini itu bertepatan dengan area neckline dari double top ya teman-teman. Jadi kita perlu lihat besok apakah bisa breakout dari area neckline-nya lalu melanjutkan penguatan ke atas, atau ini posisinya kita retest neckline lalu kita melanjutkan penurunan untuk menyelesaikan target dari double top. Karena target dari double top sendiri ada di area 6860 sampai 6827. Jadi kita perlu nunggu besok ataupun nunggu beberapa hari ke depan supaya memastikan apakah IHSG benar-benar terbentuk double top atau hanya penurunan biasa saja. Hari ini kita akan bahas beberapa saham. Yang pertama kita bahas dari BRMS. BRMS hari ini naik sangat signifikan 10,09%. Teman-teman bisa lihat juga volume yang diciptakan luar biasa besar. Untuk area support terdekat dari BRMS ada di area 232 sampai 228. Untuk area support 2-nya berada di 206 sampai 200. Saham BRMS ini baru breakout dari area resistennya teman-teman. Sempat breakout tapi false. Breakoutnya tanggal 7 Juni 2022 tapi sayang false. Berada di sekitaran area support dan kemudian 2 hari terakhir naik kurang lebih sekitar 12%. Resisten terdekat dari saham BRMS kita bisa pakai high yang ada di sini 278. Jadi kalau besok saham BRMS turun dulu nih ke area support, boleh coba dibeli dengan target kenaikan bisa menuju ke area resisten berikutnya ya teman-teman. Kalau ternyata saham BRMS nggak koreksi ya target berikutnya di 278. Silahkan dianalisa kembali apakah ini sesuai dengan analisa teman-teman atau teman-teman punya rencana entry sendiri. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini berhasil ditutup tidak ada kenaikan dan penurunan 0%. Berada di area support 1 di area 4640 sampai 4580 dengan area support 2 di 4410 sampai 4340. Saham MDKA ini meninggalkan gap di area 4960 sampai 4830. Volume 2 hari terakhir lumayan besar, tapi dengan kondisi IHSG yang saat ini belum menentu, ada baiknya untuk wait and see dulu, nunggu untuk pertahanan apakah MDKA ini bisa bertahan di area supportnya, lalu melanjutkan kenaikan untuk tutup gap, atau saham MDKA ini besok akan melanjutkan penurunan menuju support yang kedua. Pada saat ini pergerakannya sebenarnya udah nggak terlalu bagus ya teman-teman, walaupun masih uptrend. Tapi dengan penurunan yang terjadi sangat signifikan ini tentu akan sedikit berbahaya bagi saham MDKA. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Arto. Saham Arto ditutup hari ini mengalami penguatan 7,69%. Resisten terdekat dari saham Arto berada di area 9375.
Untuk area support 1 berada di area 8.900 sampai 8.700. Untuk area support 2 di 8.250 sampai 8.100. Pada kesempatan yang kemarin, saham Arto bikin doji di area support. Kemudian hari ini berhasil mantul dan ditutup positif 7,69%. Kalau teman-teman lihat dengan saksama, sebenarnya di sini ada sebuah pola ya teman-teman. Ada sebuah pola double bottom. Ini adalah bottom yang pertama. Lalu di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Bentar saya hapus dulu. Nah, ini adalah bottom yang kedua. Dan hari ini posisinya udah breakout. Untuk target kenaikannya, sekiranya bisa naik dari low yang ada di bawah sini sampai area neckline-nya di sekitar 8975. Kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Harusnya targetnya bisa naik sampai area sekitar 9775 ya teman-teman. Selain itu ditambah dengan gambar yang ada sekarang, saham Arto ada potensi membentuk cup and handle yang lebih besar. Jadi kurang lebih gambarnya begini. Ini adalah cup-nya. Dan yang di samping ini adalah handle-nya. Kalau berhasil breakout dari area neckline di sekitar 9375 dan mengkonfirmasi bahwa saham Arto ini adalah cup and handle, target kenaikan saham Arto masih lumayan jauh ya teman-teman. Kita letakkan di area breakout-nya. Yap, bisa di sekitaran 12.000 harusnya bisa sampai sih. Tapi sebelum menuju ke area sana, ada baiknya saham Arto menyelesaikan dulu double bottom-nya dengan closing di atas area neckline dari cup and handle. Setelah itu baru menyelesaikan target dari cup and handle-nya. Jadi kalau besok-besok saham Arto ada koreksi atau besok ada koreksi, di sekitaran 8.900 sampai 8.700 area yang menarik untuk beli ya teman-teman. Boleh spare juga untuk sampai support 2. Dengan kondisi IHSG yang masih naik turun, kita tidak bisa memastikan dengan pasti apakah besok akan lanjut naik, turun, dan sebagainya. Saham keempat yang kita akan bahas adalah energi. Energi Mega Persada. Pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 11,11% dengan area resisten terdekat di 334. Area supportnya berada di area 274 sampai 266. Sempat beberapa hari berada di area support sekitar 1, 2, 3 hari, lalu hari ini lanjut naik ya teman-teman. Jadi kalau besok-besok koreksi atau ada penurunan sampai area 266 masih layak untuk kita perhatikan ya teman-teman. Untuk area support 2-nya, area awal sebelum breakout dengan kencang berada di area ini, area 242 sampai 236. Jadi saham energi ini posisinya masih cukup bagus. Dalam beberapa hari perdagangan memang kita bisa lihat bahwa sahamnya cukup uptrend ya teman-teman. Jadi boleh diperhatikan kalau misalnya ada koreksi-koreksi atau breakout dari area resisten, boleh coba teman-teman perhatikan.
Jadi total kita ada bahas 4 saham hari ini dan IHSG. Yang pertama kita bahas BRMS, lalu ada MDKA, ada saham Arto, dan yang terakhir ada saham energi. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, semua bertujuan untuk melakukan edukasi. Silakan teman-teman analisa kembali setiap saham-saham yang ada, dan silakan teman-teman buat trading plan-nya sendiri. Posisi IHSG saat ini berada di area neckline dari double top. Jadi kalau mau trading harus lebih disiplin, harus lebih taat sama trading plan yang udah kita buat. Supaya kalau IHSG semisal melanjutkan penurunan, kerugiannya sudah kita batasi. Dan apabila teman-teman memilih untuk wait and see, itu juga salah satu keputusan yang baik dan bijak. Karena ketika kita memaksakan trading ternyata loss, itu juga bukan sesuatu hal yang baik ya teman-teman. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa posisi terbaik terkadang adalah tidak mempunyai posisi. Ya kalau memang marketnya lagi nggak terlalu bagus, ada saatnya juga kita bisa mengurangi posisi atau bahkan kita tidak punya posisi sama sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan tuliskan di bawah di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.